Puji Tuhan, hampir lupa. Hampir lupa. Oke, hari ini kita belajar tentang masa kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kita sekarang buka dulu ayat firman Tuhan. Sebelum ke sana, sebelum kita buka ayat firman Tuhan, kerajaan 1000 tahun damai itu adalah masa pemerintahan Tuhan Yesus di dunia. Yesus memerintah di dunia selama 1000 tahun. Kenapa dikatakan 1000 tahun damai? Karena selama masa 1000 tahun itu ada kedamaian di dunia ini karena pemerintahnya adalah Yesus sendiri. Nah, kemarin kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa pemerintahan antikris itu adalah 7 tahun. Dan 7 tahun itu dibagi dua, 3,5 tahun. Masa di mana antikris sudah memerintah, tetapi dia masih belum menunjukkan aslinya. Dia masih belum menunjukkan siapa dirinya. Tapi untuk 3,5 tahun yang kedua, itu baru dia menunjukkan aslinya, bahwa dia sangat kejam. Nah, kita buka dulu ayatnya. Ini sebelum kita memasuki masa 1000 tahun damai, supaya kita tahu apa yang terjadi pada masa 1000 tahun damai. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7-11 berkata, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah, ini ya kuncinya ya. Dikatakan pendurhaka itu sebenarnya sudah mulai bekerja, benar, tetapi masih ada menahan, makanya masih belum bisa berbuat banyak, ya kan? Dikatakan tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan telah disingkirkan, nah baru antikris itu bisa benar-benar menyatakan dirinya, dia akan muncul dan dia akan melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Dan kemudian dikatakan begini, ini yang kita harus lihat ya, dikatakan di ayat yang ke-9, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kemudian dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Jadi orang-orang yang mudah ditipu, mudah diperdaya oleh mujizat-mujizat palsu adalah orang-orang yang harus binasa. Kenapa? Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Orang-orang yang memang sudah terbiasa tidak mau menerima dan tidak mau mengasihi kebenaran. Dibilangin nggak bisa, tidak mau pengajaran, sakar PDW. Kemudian, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kepada kesesatan. Nah, selama kita ini memiliki hati yang benar, punya hati dan motivasi yang benar, punya sebuah keinginan untuk selalu tahu kebenaran, selalu ingin untuk diajar, saudara itu selalu punya keinginan untuk hidup benar, ingin tahu selalu ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita bisa hidup benar dan menyukakan hati Tuhan. Percayalah, saudara itu tidak bisa disesatkan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah benteng bagi kita. Orang yang mudah disesatkan, itu awalnya memang mereka tidak cinta kebenaran dan memang tidak suka kebenaran. Jadi kita nggak usah ketakutan nanti jangan-jangan tersesat. Enggak, saudara. Kalau kita tahu kebenaran, maka tadi firman Tuhan katakan begini,
Makanya kita di dalam membaca Alkitab, setelah beberapa kali kita harus teliti. Dikatakan orang-orang ya dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat terhadap siapa? Terhadap orang yang harus binasa. Kenapa mereka harus binasa? Karena mereka tidak mau menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sehingga yang dapat menyelamatkan mereka sebenarnya adalah kalau mereka cinta kebenaran, mencari kebenaran, dan memang mau diajar. Dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Yang mendatangkan kesesatan, Allah mendatangkan kesesatan dalam artian gini, orang ini sudah banyak dikasih kesempatan untuk tahu kebenaran, tapi memang tidak mau kebenaran. Diajar memang tidak suka pengajaran, sukanya cuma keliling-keliling. Sudah dibilangin misalnya, mulai belajar, punya mentor, mulai belajar mendudukkan diri, mulai belajar untuk mau diajar. Banyak orang itu yang memang tidak mau. Makanya mereka itu gampang sekali untuk disesatkan karena memang sebenarnya bukan mereka tidak tahu lalu tersesat. Beda orang yang belum tahu lalu tersesat dengan orang yang memang tidak mau diajar dan tidak mau kebenaran. Banyak orang memang tidak tahu mau kebenaran. Mereka suka menentang kebenaran, terus kemudian punya pemikiran kebenarannya sendiri, tidak mau tahu tentang Alkitab. Banyak orang ya, misalnya ada YouTube ya, mengajarkan kebenaran. Mereka bantah saja, tapi waktu bantah ditanyain ayatnya, mereka juga nggak tahu ayatnya. Nah, orang seperti ini hanya suka bantah, tapi dia sendiri nggak tahu kebenaran. Makanya sebagai orang Kristen, firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenarannya itu adalah kita harus cari pengajaran. Mau untuk diajar supaya tahu kebenaran. Bukan cuma mencari urapan, mencari orang yang bisa mendoakan, bisa memberikan kelepasan. Seperti bangsa Israel, mereka cuma mencari mujizat, mereka dapat mujizat, tapi selama hidupnya tidak pernah bisa mengenal Allah, nggak bisa berdiri. Saya dulu kan, saya orangnya nggak suka masak. Waktu saya datang ke Amerika, saya menderita. Bukan karena nggak bisa makan, karena dulu saya berada di Long Island yang di sana hampir nggak ada Indonesia, nggak ada restoran Indonesia, nggak ada makanan Indonesia. Saya menderita kelaparan karena saya nggak doyan makanan di sini. Sehingga punya kerinduan andekan saya di rumah orang tua saya bisa makan enak lah, inilah itulah. Nah ini ayah saya langsung gini, kamu coba masak, dikasih resep, itu ini. Kalau ibu saya kalau ngasih resep tuh gini, pokoknya bawang, misalnya bawang merah, bawang putih, ini, atau kadang-kadang bumbu lengkap, saya itu nggak ngerti bumbu lengkap itu apa, ya kan? Tapi kalau saya langsung kasih tahu, misalnya bawangnya 2, ininya berapa biji. Kalau seperti itu saya bisa. Nah setelah dituntun begitu, saya bisa masak, saya nggak mati kelaparan, karena saya bisa masak. Orang yang mencari pengajaran, mencari kebenaran, nggak akan mati. Tapi kalau orang hanya mencari orang yang bisa mendoakan, waktu tidak ada yang mendoakan, orang itu gugur imannya. Orang itu akan tersesat dengan mudah. Karena yang dia cari adalah orang yang bisa mendoakan, orang yang menyatakan mimpi dan sebagainya, sehingga dia mudah untuk disesatkan. Tetapi orang yang tahu pengajaran, waktu mendengar orang bernubuat pun, dia bisa membedakan. Ada orang yang tanya begini, loh pastor caranya membedakan roh, mana mimpi yang benar dan tidak, caranya gimana? Kalau pastor diburakan peka membedakan roh. No, saya bisa membedakan karena saya tahu firman. Saya tahu membedakan karena saya tahu firman. Makanya kayak kapan hari yang heboh, vaksin ini 666. Bukan, karena sudah tahu urutannya. Nggak kacau. Makanya orang Kristen harus tahu kebenaran, cinta kebenaran, dan suka mencari kebenaran. Supaya tidak disesatkan. Makanya gak usah khawatir, akan ada banyak penyesat. Ya, tapi percayalah, tidak mudah untuk menyesatkan orang yang tahu kebenaran. Di dunia ini, siapa orang yang gampang dibodohi? Yang tidak tahu kebenaran. Yang tidak tahu informasi yang benar. Mereka mudah untuk ditipu, mereka mudah disesatkan.
Tapi orang yang sudah tahu kebenaran, punya informasi yang benar, nggak mudah orang untuk menyesatkan dia. Kalau saya tahu jalan ke Manhattan, orang mau sesatkan saya nggak tahu, nggak bisa. Saya sudah tahu jalan ke sana. Tapi kalau saya tidak tahu, orang bisa menyesatkan saya. Kayak saya dulu di Indonesia dulu ya, mau naik bis. Naik bis, saya hampir nggak pernah naik bis itu sendirian, ya kan? Saya tuh maunya naik bis patas ya, namanya pas patas kan, yang apa ya, yang nggak transit itu loh, ya kan? Yang apa ya namanya, yang terus gitu loh. Satu bis bisa sampai nyampe gitu loh. Itu tiba-tiba ada orang, saya kan nggak tahu ini maunya nyarinya kemana ya. Terus ada orang, oh sana sana, di sana loh sebelah sana kalau mau ini. Terus disuruh bayar ke dia, saya bayar mahal. Ternyata itu bisnya bis yang transit tuh, yang berhenti itu, stop kemana-kemana. Karena saya tidak tahu, jadi saya dibohongi. Jadi duitnya dibawa lari orang itu. Sudah masuk, saya bayar tiket lagi, udah gitu, udah kepanasan. Kalau patas kan ada AC-nya, duduk usah nyampe ke tempat ya kan. Ini mampir-mampir. Kenapa? Saya tidak punya informasi. Gampang disesatkan. Makanya kenapa minggu yang lalu kita pelajari. Kenapa Tuhan izinkan terjadi lockdown di seluruh dunia. Sehingga semua orang Kristen sadar pentingnya untuk mulai beralih ke internet. Karena Tuhan sedang memberikan pengajaran-pengajaran seperti air menutupi lautan. Karena penyesatan akan semakin banyak terjadi. Kita harus tahu kebenaran. Nah, kemudian berikutnya. Tadi dikatakan Antikris itu kan memimpin selama 7 tahun. Pertama, Antikris akan mengadakan perjanjian lebih dahulu dengan Israel. Mengikat perjanjian. Tapi nanti di 2,5 tahun kemudian, 3,5 tahun. Pertama, dia kayak seakan-akan dia melaksanakan perjanjiannya dengan Israel. Itu untuk menarik banyak orang kan. Ternyata setelah itu dia mengkhianati perjanjian itu. Nah itu kita nggak usah pelajari. Kita sekarang pelajari dalam hal Antikris nanti di dalam menjalankan misinya, dia akan dibantu oleh nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini yang mengarahkan orang-orang untuk disesatkan. Salah satunya adalah lewat media. Makanya saya pernah menyampaikan nabi terbesar, nabi palsu terbesar di akhir zaman itu adalah media massa. Saudara harus tahu perbedaan media massa dan media sosial. Media massa itu adalah media yang ada lembaganya. Pemiliknya besar, saudara. Kayak kalau di Amerika ini ada CNN, kemudian ada New York Times. Kalau di Indonesia ada Tempo dan sebagainya. Itu adalah media massa. Tapi ada yang namanya media sosial. Media sosial yang kita pakai, YouTube, Facebook, Instagram. Nah, itu blog, itu media sosial yang kita semua bisa pakai. Saudara bisa kontrol yang media sosial, karena saudara bisa pakai. Untuk saudara pakai. Tapi saudara nggak bisa pakai media massa. Media massa itu akan dipakai untuk menyesatkan dunia, untuk mempromosikan tokoh antikris. Semua media massa akan mempromosikan tokoh ini sehingga semua orang akan terkagum-kagum, semua orang suka dengan tokoh ini sehingga semua orang bangsa-bangsa akan takluk kepada antikris. Karena kalau tokoh cuma satu orang bisa waspada, terutama orang Kristen. Oh, ini paling nabi palsu. Tetapi kalau media massa memberitakan hal yang sama secara serentak, secara masif, terstruktur, setiap hari diberitakan, semua orang di dunia pasti percaya. Tapi kalau cuma nabi-nabi palsu itu berupa pendeta-pendeta, lah yang ditipu berarti cuma orang Kristen. Tetapi kalau media massa, orang Kristen, nggak Kristen, semua mendengarkan. Jadi yang membantu antikris berjaya adalah nabi-nabi palsu. Makanya ada tritunggal kejahatan. Pertama, iblis. Kedua, antikris. Yang ketiga, nabi-nabi palsu. Iblis ini untuk menyaingi Allah Bapa. Antikris itu untuk melawan Yesus Kristus. Kemudian nabi-nabi palsu untuk melawan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang mengajar kita kebenaran. Roh Kudus yang mengajar kita untuk mengenal Yesus, mengenal Bapa, Roh Kudus yang membawa kita pertobatan. Tapi nabi-nabi palsu yang akan mengaburkan semuanya itu. Makanya iblis melawan Allah Bapa,
Antikris melawan Kristus, nabi-nabi palsu melawan Roh Kudus. Kita punya Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi juga kejahatan ada Tritunggal iblis, antikris, dan nabi-nabi palsu. Makanya kalau kita itu mau melihat itu nabi yang benar dan tidak, salah satunya lihat buah pelayanannya. Menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan atau hanya menghasilkan orang-orang yang mengagumi orang itu. Misalnya saya, menghasilkan murid-murid yang mengagumi saya, tapi tidak punya perubahan hidup, tetap tidak mengenal Allah. Saya bukan seorang nabi yang benar. Saya bukan pengajar yang benar. Banyak orang itu cuma kagum dengan orang, wah spektakuler ya, penglihatan dan mimpi-mimpinya hanya menghasilkan orang-orang yang mengagumi orang itu, tapi tidak ada perubahan hidup. Nah, kenapa Tuhan izinkan antikris memerintah? Nggak tahu ini sudah saya sampaikan apa enggak. Karena pada waktu Yesus datang sebagai Mesias, Yesus ditolak. Kita baca ayatnya ya. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Maksudnya gini, Yesus ini datang atas nama Bapa, tapi orang Yahudi, terutama orang-orang Yahudi pada waktu itu menolak, tidak percaya. Kalau orang lain menolak, ya masuk akal karena mereka tidak tahu. Tapi orang Yahudi tahu firman, tahu Taurat, tapi menolak Yesus. Sehingga Tuhan katakan kalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Maksudnya adalah antikris. Dia datang dengan namanya sendiri, tetapi orang Yahudi akan menerima. Karena sampai hari ini, orang-orang Yahudi menanti-nantikan Mesias. Padahal Mesias sudah datang, yaitu Yesus. Makanya mereka sampai saat ini tuh menanti-nantikan. Mereka makanya kepingin membangun bait Allah yang ketiga. Makanya kemarin ada yang tanya, bait Allah ini adalah hurufiah atau hanya simbolis hurufiah. Karena bait Allah, tanda salah satunya, antikris segala muncul. Kalau bait Allah ketiga sudah dibangun. Makanya sekarang orang keburu ribut masalah vaksin. Antikrisnya belum muncul. Tanda-tanda salah satunya, kalau bait Allah sudah dibangun. Kemudian, ada 2 tahap pada masa pemerintahan antikris. Tahap yang pertama, 3,5 tahun awal pemerintahan antikris itu apa yang terjadi? Yang pertama, antikris akan muncul mengadakan perjanjian 7 tahun dengan Israel. Kemudian bait suci di Yerusalem akan dibangun kembali, yang disebut bait suci yang ketiga. Kemudian dibentuknya satu agama di dunia. Satu agama. Kenapa akan ada dibangun satu agama di dunia dan semua orang setuju? Karena dengan sebuah alasan, dengan satu agama, semua disatukan. Tidak ada lagi perang antar agama. Padahal ini adalah penyesatan. Karena semua disatukan, sebenarnya satu agama. Namanya satu agama, satu kepercayaan. Padahal agama ini adalah ateis. Menolak Tuhan yang benar. Kemudian Israel akan diserbu oleh kerajaan-kerajaan ya, oleh bangsa-bangsa. Oke, ini nggak usah dipelajari, ini detail, makanya saya bilang kalau khusus pelajaran tentang akhir zaman itu bisa 3-4 bulan ya. Makanya kita singkat aja. Kemudian akan ada Meterai 1-7, penghukuman atas dunia, ada Meterai 1-7, sangkakala sampai 7 itu dicurahkan. Nah, tetapi karena ini adalah berupa nubuatan, bisa urutannya tidak seperti ini. Karena berupa nubuatan. Ini hanya sebuah perkiraan, urutannya seperti ini. Urutannya maksudnya ini bisa ini duluan dan sebagainya. Tetapi semua ini harus terjadi setelah antikris. Itu pasti harus muncul dulu. Tahap yang kedua, 3,5 tahun yang kedua, antikris memerintah. Antikris akan mengkhianati perjanjiannya dengan Israel. Yang kedua, di 3,5 tahun yang kedua, baru dimulai masa aniaya besar. Masa Great Tribulation. 3,5 tahun yang pertama, itu juga sudah ada aniaya, sudah ada masa tribulasi atau masa sebuah kesusahan. Tetapi belum sampai kesusahan besar yang dikatakan
Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi akan ada penyiksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia dijadikan. Makanya Tuhan menentukan kapan ini harus terjadi dan kapan harus selesai. Tuhan katakan 3,5 tahun, titik. Karena 3,5 tahun saja udah banyak orang yang tidak akan bisa bertahan. Kemudian Tuhan akan mengutus 2 saksi Allah yang bernubuat agar manusia bertobat. Di dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai 13 dikatakan, dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1.260 hari lamanya, yaitu 3,5 tahun. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan, selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Kalau melihat urapannya ini adalah urapan yang dibawa oleh Musa dan Elia. Kemudian dikatakan, dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta, dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Kenapa menjadi siksaan? Karena dua nabi ini telah menyatakan kebenaran. Bagi orang yang tidak mencintai kebenaran, itu adalah penyiksaan. Mereka tidak suka melihat nabi-nabi Tuhan. Kemudian dikatakan 3,5 hari kemudian, masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, 2 orang tadi. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari, lalu naiklah mereka ke langit, disepelubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang itu sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah di surga. 2 orang ini adalah nabi Allah yang membawa pertobatan, dan banyak orang yang tidak suka kepada mereka. Mereka senang melihat kematian mereka. Tetapi pada waktu Tuhan membangkitkan mereka dan memanggil mereka untuk naik ke langit, diselubungi awan. Jadi mereka naik ke langit ya, kayak Elia gitu ya, naik ke langit ya kan, kayak Elia, kayak kita waktu rapture, kayak kayak Henok itu naik ke surga. Dan pada saat itu terjadi gempa bumi dan sebagainya, lalu orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Jadi tetap akhirnya membawa orang-orang itu mengalami pertobatan. Enggak semua orang, tetapi banyak orang yang akhirnya bertobat karena lihat banyak orang yang mati, hampir bahkan dikatakan 7.000 orang mati, gempa bumi dan sebagainya, sehingga orang-orang ketakutan dan banyak orang yang bertobat pada saat itu. Nah, kemudian kita mulai melihat bahwa pada waktu 3,5 tahun Great Tribulation, masa kesusahan besar. Kenapa saya kapan hari mengatakan kesusahan besar? Karena sudah kayak neraka di bumi. Karena
iblis-iblis itu semua turun ke bumi. Selama ini kan kita tahu ya, ada penguasa-penguasa di udara, betul? Roh-roh jahat di udara, pemerintah dan sebagainya. Semuanya itu akan turun ke bumi. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ini adalah orang-orang yang sudah ikut rapture, yang sudah ada di surga, dikatakan bersukacitalah. Tetapi celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat, karena waktunya hanya 3,5 tahun. Sementara anak-anak Tuhan yang sudah di rapture, kenapa bersuka cita? Karena di sana ada pernikahan anak domba, perkawinan anak domba. Di sana ada pembagian mahkota, di sana ada pesta, ada kemuliaan besar. Tetapi di bumi ada kesusahan besar. Karena iblis turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Enggak cuma turun, tetapi dalam geramnya yang jahat, yang dahsyat. Makanya terjadi begitu kedahsyatan, kejahatan yang luar biasa di bumi. Kemudian apa yang kemudian terjadi di 3,5 tahun itu? Banyak hal ya yang terjadi sebenarnya, tetapi kita singkat. Karena ada tentang maut yang tidak pergi dan sebagainya itu, kalau di semuanya dibuka itu makanya nggak keburu. Bisa 4 bulan. Antikristus menempatkan dirinya sebagai pribadi yang harus disembah. Saat 3,5 tahun yang terakhir itu, dia langsung menempatkan dirinya sebagai pribadi yang harus disembah. Dikatakan dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, yaitu 3,5 tahun. 42 bulan adalah 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Dan mereka semua dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, ini banyak yang salah paham ya. Di sini ayat 8 berkata begini. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, kata-kata yang benar itu tidak seperti itu, tapi begini. Sebentar ya, saya buka ya ayatnya ya. Di dalam terjemahan NIV dikatakan begini. All inhabitants of the earth will worship the beast, all whose names have not been written in the Lamb's book of life. The Lamb who was slain from the creation of the world. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah semua penduduk bumi akan menyembah binatang itu. Semua yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak dunia diciptakan. Jadi tidak dikatakan bahwa semua yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia diciptakan. Jadi tidak tertulis begini. Semua yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia diciptakan. Tetapi semua yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, yaitu anak domba yang disembelih sejak dunia diciptakan. Kemudian di dalam terjemahan KJV EEI dikatakan, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the books of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Yang di dalam terjemahan bahasa Indonesianya berkata, dan semua yang diam di atas bumi akan menyembah dia, dan namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, yang namanya tidak tertulis dalam kehidupan anak domba yang disembelih sejak dunia diciptakan. Jadi yang sejak dunia dijadikan adalah bahwa anak domba itu sudah ditetapkan untuk disembelih
sejak dunia dijadikan. Jadi bukan kita ini namanya orang itu memang sudah ditentukan, tidak ditulis sejak dunia dijadikan. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau sejak dunia dijadikan, itu memang nama mereka sudah ditetapkan, tidak ditulis. Kita akan mikir, berarti ada orang yang sudah ditetapkan namanya nggak ditertulis di dalam kitab kehidupan. Enggak. Tapi maksudnya adalah tidak tertulis di dalam buku kehidupan anak domba yang telah ditentukan untuk disembelih sejak dunia dijadikan. Jadi yang sejak dunia dijadikan itu tentang anak dombanya. Mengerti maksudnya ya? Nah, supaya kita nggak salah paham. Karena kalau salah paham di ayat ini, orang berpikir ada orang-orang yang ditentukan untuk tidak ditulis namanya di dalam kitab kehidupan. Padahal enggak. Nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan atau tidak, itu pilihan. Pada waktu kita mau mempercayai Yesus dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, nggak cuma percaya Yesus ya, tapi menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu nama kita ditulis di dalam kitab kehidupan. Karena banyak orang yang percaya Yesus itu Tuhan, tapi tidak menjadikannya Tuhan. Karena dia masih ke Tuhan-Tuhan yang lain. Ke perdukunan dan sebagainya, namanya itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Hanya percaya Yesus Tuhan. Tapi yang menjadi Tuhan dalam hidupnya adalah dirinya sendiri. Karena di dalam kehidupannya, dia tetap bisa memilih Tuhan-Tuhan yang lain. Ngerti sampai sini ya? Jadi, dikatakan bahwa antikris akan menempatkan dirinya sebagai seseorang yang harus disembah. Kemudian di ayat yang ke-12 sampai ke-15 dikatakan 12 dan 15. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Yang luka parahnya telah sembuh. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Antikris dan iblis pada saat itu bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Karena tidak ada yang menahan. Memang itu kesempatan yang memang Tuhan berikan karena keadilannya. Karena setan itu adalah ciptaan Tuhan. Itu keadilan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan menghancurkan segala sesuatu termasuk orang percaya. Orang percaya ini yang sudah menerima banyak anugerah tidak memakai kesempatan untuk menerima anugerah itu, tapi malah main-main dengan dosa, yaitu Kristen yang ada di halaman. Orang Kristen halaman artinya tidak mencari Tuhan. Di halaman itu hanya orang-orang yang menanti untuk imam-imam melayani mereka. Tetapi imam-imam itu harus masuk ke dalam, ke ruang kudus. Dan imam besar sampai ke ruang maha kudus. Yang bisa masuk mereka yang menguduskan diri. Tapi orang-orang Israel yang ada di halaman adalah orang-orang yang menantikan dilayani oleh imam-imam. Kristen halaman adalah mereka yang hanya menanti dilayani, didoakan, dilayani pelepasan. Bukan nggak boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Karena kita dipanggil untuk mengenal, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Baru setelah itu kita nanti juga melayani orang lain untuk melayani mereka pelepasan dan sebagainya. Tetapi targetnya saudara mengalami perubahan hidup dan saudara bisa mengajar orang lain untuk melayani orang lain dengan benar. Tapi target pertama, kita semua saudara diubahkan cara pikirnya. Orang Kristen halaman tidak mencari kebenaran. Makanya orang Israel waktu lapar minta makanan, nggak minta sama Tuhan. Minta sama siapa? Musa. Waktu mereka haus, saya itu kan tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu itu ya kok gak peka gitu ya? Saya bilang gitu, sungguhan. Saya bilang gini, kalau saya jadi orang Israel ya saya marah juga sih. Saya pasti kecewa juga. Kenapa kamu itu baru menyediakan roti? Setelah mereka marah, baru ada mana. Setelah mereka marah, baru ada burung puyuh. Setelah mereka marah, baru air keluar dari batu karang. Itu pikiran saya. Nah ini,
Kalau kita ada yang nggak ngerti, mending ngomong sama Tuhan. Dan Tuhan mulai buka. Tuhan ngomong sengaja. Karena Tuhan mau ngajar Israel, minta sama Tuhan. Tetapi sampai terakhir mereka tetap tidak pernah mau minta sama Tuhan. Mintanya sama Musa. Saudara boleh minta didoakan. Tapi ada saatnya Tuhan itu nggak suka. Karena Tuhan itu nggak mau memberi kemuliaan kepada orang lain. Makanya saya adalah pendeta yang hampir tidak, yang jarang mendoakan orang. Karena jujur saya bukan penggemar mendoakan orang. Ya nggak apa-apa mendoakan orang, tetapi saya lebih suka ngajar orang untuk minta sama Tuhan. Karena Tuhan itu pencemburu. Makanya Tuhan waktu kasih saya itu, saya langsung, oh Tuhan ampuni saya waktu itu salah paham. Kenapa sih Tuhan? Ya gimana orang Israel nggak marah? Kan Tuhan ngomong mereka bersungut-sungut. Saya bilang kalau saya jadi mereka, saya juga sungut-sungut Tuhan. Mereka sudah haus, gak ada air. Setelah mereka marah, baru kamu keluarkan air. Dan Tuhan katakan, karena aku berharap mereka minta kepadaku. Tapi sampai mereka mati di padang gurun, tetap gak minta sama Tuhan. Mereka tetap ngomongnya ke Musa. Mintanya ke Musa. Karena mereka melihat Musa ini sakti. Itu Kristen halaman. Makanya orang Israel gak bisa masuk ke Kanaan. Mereka Kristen halaman. Maka saudara harus diajar supaya saudara berubah cara pikir. Saudara di RIM ini diajari supaya saudara tahu caranya untuk bisa menjalankan sendiri. Diajar cara punya iman, diajar cara berdoa, diajar nanti peperangan rohani, diajar ini seperti apa, dan diajar tentang kebenaran supaya saudara bisa membedakan kalau ada yang ajar sesat. Gadis bijaksana itu cerdas. Kemudian berikutnya, Antikris kemudian akan memberi tanda 666 pada tangan atau dahi. 666 ini akan diberikan tanda. Jadi sekali lagi 666 atau tanda binatang baru diberikan setelah Antikris muncul dan setelah Antikris menyatakan dirinya. Karena seluruh dunia akan di bawah kuasanya, di bawah kendalinya. Sebelum dunia di bawah kuasanya, pemerintah setiap negara punya otoritas sendiri-sendiri. Antikris nggak bisa untuk memberikan tanda kepada setiap orang. Oh, setiap negara kan punya otoritas, punya keputusan. Makanya kalau semua negara sudah di bawah pemerintahan Antikris dalam kendalinya, baru Antikris itu bisa menyuruh seluruh dunia menyembah dia, menyuruh mereka seluruh dunia menerima tanda binatang itu bisa. Karena orang nggak bisa nolak. Kenapa? Orang tidak bisa lari. Kalau sekarang di Indonesia ada penerapan misalnya ada memakai tanda binatang, saudara bisa melarikan diri ke negara lain. Kayak misalnya pada waktu ada aniaya, ke orang Kristen dianiaya, kayak kemarin di Poso, ya kapan hari di Poso, mereka bisa melarikan diri di Jawa. Waktu di Indonesia ada kerusuhan, mereka bisa lari ke Amerika. Tetapi di bawah pemerintahan Antikris, seluruh dunia dikuasai, mau lari kemana? Makanya di zaman Antikris, orang percaya harus terus lari, tapi nggak bisa berhenti, karena tidak ada tempat perhentian. Harus terus melarikan diri. Karena seluruh buah bangsa akan dikuasai oleh Antikris. Menguasai gimana? Nanti itu canggih, saudara. Sekarang ini, contoh ya, sekarang ini belum. Contoh hal simpel. Sekarang saudara bawa HP. HP itu saudara itu bisa dilacak. Nggak usah nunggu dulu tentang, wah kalau disuntik vaksin itu bisa dilacak. Nggak usah dilacak tentang vaksin. Oh, saudara ini sekarang punya HP, dari HP saudara sudah bisa dilacak. Sudah dapat diketahui saudara itu di mana. Terakhir saudara di mana. Makanya pembunuh-pembunuh bisa diketahui kalau mereka pegang HP. Tapi sekarang saudara pegang HP, saudara berada kalau di Amerika sini kan ada underground ya. Kalau ke subway itu kan di bawah tanah. Signalnya hilang. Berarti bisa melarikan diri kan ke tempat-tempat yang nggak ada signalnya. Tapi nanti teknologi sangat canggih sehingga signal selalu ada untuk bisa melacak saudara. Gak bisa lari, saudara. Maksudnya gak bisa melarikan diri itu, saudara itu hanya bisa gak ketangkap kalau saudara, firman Tuhan katakan, minggu yang lalu kita pelajari, dari kota ke kota, saudara harus lari terus. Karena saudara begitu berhenti, pasti ketangkap.
Karena teknologi sudah sangat canggih. Yang sekarang belum ada apa-apanya, belum bisa. Sekarang saudara pergi ke hutan langsung nggak kelacak. Karena nggak ada signal, nggak ada internet, nggak ada listrik, dan sebagainya. Maka Antikris sekarang masih menyiapkan infrastrukturnya. Sehingga sampai saudara kemanapun, itu bisa dilacak karena kecanggihan teknologi. Lewat satelit, lewat ya kita nggak tahu lah. Pokoknya yang jelas, tidak ada namanya, tidak ada signal. Nah, sekarang nggak usah heboh dulu. Yang kedua, ini sudah tahu lah ya, ini ayatnya. Manusia bisa diberikan tanda, saya baca aja deh. Sudah tahu lah sebenarnya ayat ini. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau binatang namanya, bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Ada banyak orang yang heboh. Kemarin vaksin itu kan ada itunya, ada harus bawa sertifikat vaksin. Dari sertifikat itu kita bisa dilacak tentang kita dan sebagainya. Diketahui identitas kita. Loh saudara punya KTP, saudara punya bank, saudara punya HP. Emangnya saudara nggak bisa dilacak? Di Indonesia aja sekarang saudara kalau buka nomor cellphone kan harus mendaftarkan, harus nama saudara semuanya kan. Kemudian KTP saudara punya bank, saudara semuanya tercatat di situ, nggak perlu vaksin. Makanya kalau ada pembunuh, itu kan bisa dilacak keuangannya. Begitu namanya keluar, itu sudah bisa dilacak namanya siapa, kapan dia akan keluar di mana sekarang ya. Makanya kadang-kadang diperkirakan orang ini mungkin pulang ke Indonesia, dilacak nama-namanya yang ada di pesawat itu siapa saja. Makanya semua harus terdaftar semuanya, harus sesuai KTP atau kalau yang di luar internasional harus sesuai dengan paspor saudara. Karena semua nama-nama itu, identitas saudara itu harus semuanya ada. Supaya bisa dicari. Cuma sekarang semua teknologi belum saling koneksi. Antar negara belum. Makanya kalau di Antikris berkuasa, semua terkoneksi. Makanya nggak bisa lari. Ngerti ya sampai sini ya. Kemudian, orang yang percaya Yesus di masa Antikris akan mati syahid. Kemudian murka Allah 7 cawan juga akan dicurahkan saat itu. Akan ada 3 tritunggal kejahatan. Iblis dari langit, kan penghulu-penghulu di udara, ya kan semua dari langit. Antikris itu dari dalam laut, bukan antikris manusianya dari dalam laut, tetapi roh yang menguasai antikris dari dalam laut. Dan nabi palsu, salah tulisannya, nabi palsu itu dari bumi. Jadi ada tritunggal, dari langit, dari bumi, dari dalam laut. Kan iblis penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara. Antikris itu adalah roh jahat. Kalau kita baca di dalam Wahyu kan dikatakan binatang yang keluar dari dalam laut. Kemudian nabi-nabi palsu itu dari bumi. Nah setelah Antikris ada perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu adalah perang yang terjadi di lembah Megiddo, yaitu di Harmagedon sana. Alkitab berkata, nantikan video bagian yang kedua.